Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Sadaqallahul azim. Anakku, karyawan-karyawati Rumah Sakit Semen Padang, semoga pekerjaan yang kita lakukan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, karena kita makhluk materi, maka kerja kita digaji dengan materi. Namun materi yang kita sayangi, termasuk tubuh kita yang terdiri dari materi 4 gabungan. Yang paling besar tanah. Ada 3 pelengkap: angin, air, api. Jadi dengan materi kejadian manusia ini, Allah dengan makhluknya yang lain mengatakan manusia itu yang paling baik. Mungkin anakku semua hafal ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pangkal ayat itu wattini. Jadi ada 3 macam ayat itu Allah bersumpah. Wattin, wazaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Kemudian setelah itu dinyatakan oleh Allah secara eksplisit jin, iblis, malaikat dan semua ciptaan yang lain sebagai penjaga keseimbangan di bumi ini, maka makhluk itulah ciptaan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik rohaninya atau jasmaninya. Biar siapa saja manusia di muka bumi ini, kalau untuk jasmani itu dia mati-matian. Sampai adonan mengecek ambo daripada baca kak juga galang-galang biar cakap orang. Kan ada pemio tu. Semuanya itu untuk materi, untuk tubuhnya. Ya kan? Banyak kita yang lupa masalah rohani atau spiritual. Kalau ini sudah pergi, maka materi ini tidak ada gunanya. Anak-anakku, Allah mencuba memandian mai. Allah ya. Besok kalau ada orang mati, awak mandian picik mai itu. Kira-kira lagi kama makianya. Kalau makianya maka tabungan awak lari. Walau mati lah. Ya kan? Jadi materi merasakan sakit karena dia ada berhubungan dengan rohani. Ya kan? Ketika kita meninggal dunia,
Maka rohani pulang kepada Allah itu dua. Yang kotor namanya su'ul khatimah, yang bersih namanya husnul khatimah. Maka materi butuh materi, rohani butuh pula makanannya, maka disebutlah wirid ini santapan rohani. Ya kan? Santapan rohani itu untuk apa? Sarana dan prasarana mencari hidayah. Jadi hidayah itu tidak ditunggu nak, tapi dicari dengan amal. Ya kan? Maka semakin lama kalau hidayah itu bisa kita melanjutkan setelah dapat hidayah itu dengan amal-amal saleh, maka orang itu insya Allah kalau meninggal husnul khatimah. Walaupun ketika dia sakit, ya kan ada orang sakit ini tidak ditakdirkan di rumah sakit, tidak dirawat di rumah sakit, nyoba ladang, ya kan serupa di apa tu batu busuk, ya kan di puncak deteh di gadu itu. Banyak kawan-kawan umur gini beladang. Jadi inyo sudah pensiun beladang, ada menanam durian, ada menanam rambutan, ada menanam kurma. Untuk apa? Untuk cari kesibukan dan olahraga. Kadang-kadang kita sedang istirahat di tempat kita istirahat. Setelah merasa letih bekerja, ada orang ditakdirkan ketika itu meninggal. Orang tak ada sini. Sedangkan kata Nabi kepada kita yang hidup, kalau kita menghadapi orang sakarat maut, itu dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kalau orang mati di pondoknya, katakanlah zuhur atau asar, ketika dia istirahat sudah bekerja, kira-kira ada tidak orang yang akan membisik la ilaha illallah ke telinganya? Tidak ada. Tapi kalau dia dapat hidayah dan dia cari hidayah itu selama hidup ini, bukan habis waktunya untuk memuaskan materi saja. Walaupun tidak ada orang yang membisikkan, Allah yang menggerakkan lidahnya membaca itu. Ada ayatnya Pak, ada surah Ibrahim, bunyinya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Orang beriman itu kalau akan mati, dia berada dalam kesendirian, akan ditetapkan lidahnya oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat. Bisa lidahnya walaupun orang tak ada menunjukkan. Di sinilah butuhnya hidayah. Jadi selama perusahaan ikan rumah sakit ini tetap mengadakan acara-acara kerohanian seperti ini, kita pending dulu tugas kita sebentar, karena jamnya disediakan oleh perusahaan, oleh rumah sakit. Kita ikuti ini. Jepang kan maju ya nak, maju kan? Kalian datang kini kalau pandai membuat Toyota Raize, ndak apa bertanya, sila tanya apa dah pandai. Yang pandai itu Jepang. Kepandaian Jepang itu, ya kan, menjadikan orang kita Indonesia ini tidak diserang oleh Yahudi sampai sekarang. Soalnya Islam nampil banyak di mana? Tidak di Arab dona. Di mana orang Islam bilangnya? Di Indonesia. Kenapa tidak diserang Yahudi? Karena Indonesia ini pasar, orangnya konsumtif. Ya kan? Apa tidak pernah membeli oto baru dan untuk apa ya? Oto bekas ya. Pindah tahu yang kritik orang. Bang, oto bekas ya beli ya ada.
Niang tu orang. Itu dulu saya perhatikan Otto Avanza yang terakhir itu ada mereknya Avanza Veloz. Ikan itu lampu di belakangnya begitu ke dalam di belakang. Ya kan? Akhirnya dibuat Avanza baru, tarikannya di muka, tidak menundo do melo. Agak panjang dari nan lamo tapi agak rendah. Ya kan? Dibagi dua oleh nanci Avanza, nanci Veloz. Kalau lagi kalian memperhatikan noto tu antara Veloz dan Avanza bedanya. Ada nombor tu Veloz. Nah, di sepeda tu kalian kemari. Jadi nan Veloz tu nak lampu belakangnya, lampu rem tu setali. Ya kan, setali. Jadi kalau hidui panjang tu. Kalau Avanza nyo potong di tengah. Kita suruh saja. Mesinnya sama, segalanya sama. Ya kan? Dulu orang tangka tu rancak Veloz le. Nak rancak Avanza le itu merek pertama je. Nak rancak Veloz je. Ya kan? Padahal itu Toyota atau kepandaian Jepang. Tapi barana kepandai Jepang tu baso pekumbuh nak pandainya dah. Ibu-ibu kamu galih kalamai di pasar pekumbuh tu. Sama tahun 62 Jepang masuk sampai nyo kalah tahun 65. Itu bungkus kalamai itu alun plastik lah anak. Kelupa batuan. Masuklah tentara Jepang ko ke pasar. Apa kata ibu-ibu ko je masuk pekumbuh? Boleh lawan. Balilah tuan. Leu ngerti Jepang? Kecik Jepang ko. Korewa dan Deska. Ikonan ibu jual ko namanya bahasa Jepangnya Korewa na Deska. Kecik ibu pekumbuh ko kalau main tak nang Korea ke doan kolan lombu ke je. Lain nyambung maksudnya. Lain dek Jepang. Lain kan. Berang Jepang. Aja Jepang ko kalau berang bagi roje. Ndak cameh ke ibu ko dah. Aja ibu ko ndak bagulo dah basoka je. Bagero kecik Jepang katanya bagus. Jepang yang telah maju itu sekarang masih disediakan oleh pemerintahnya tempat bunuh diri. Ya kan? Jadi nama ke bunuh diri itu tidak diambil-ambil. Kenapa orang yang telah maju dalam segala hal itu bunuh diri? Karena yang mereka kenyangkan hanya jasmani tapi tidak rohani. Ya kan? Sampai ada Allah terang ada pak nanti karyawan rumah sakit kau bunuh diri. Itu bakal tapelan kalian ke neraka. Orang bunuh diri itu kan tak percaya ya Allah. Ya. Jadi kalau rohani kita dapat santapan, hati kita punya hidayah, andaikan kita gagal dalam suatu urusan, kita melibatkan Allah. Iya Allah, saya sedang diuji. Orang yang sedang diuji itu imannya bertambah, maka dia mengatakan, boleh jadi yang saya katakan baik untuk saya ini tidak kata Allah, maka saya digagalkan di sini. Dek kalian lama ndak onde-onde. Lain. Onde-onde itu bawa masukkan zakah ke dalam. Jawablah jangan ni. Tak pandai memasak lagi. Ya kan? Aja pampan yang bikin tu. Kecil orang Indonesia memasukkan zakah aja. Nyo gigi orang wak jolong sudah onde ko dibuat orang tua dulu. Mang mengelacak sakanyo tu keluar. Onde je.
Karena bajunya laki senamanya itu. Jadi orang dulu murah saja, murah saja. Nah, kami di dalam melatih orang manasi haji itu ada jamaah, ko namanya wagimin, ya kan? Nama Pak siapa? Mendaftar di bagian Pak wagimin. Ayah Pak, ayah Ambo Atang. Di kalau di perangkaian Pak wagimin binatang. Abah mangko binatang Pak. Yuk kebetulan ayah Ambo namanya Siatang. Kan? Nah, kan kalau capek itu bacanya wagimin binatang. Nah, iya kan? Itu apa kelahiran tahun bara, tanggal bara aja. Saya lahir Marjuki. Marjuki itu kan nama orang tuh Pak, ada yang bonda aja. Mar itu Maret, J itu Jumat, K itu Kliwon. Ya kan? Saya lahir Maret, Jumat, Kliwon. Istri apa? Saya namanya nang kepayo Pak kau. Namanya Dewi. Dewi ku kepanjangan namanya kau Pak atau singkatan? Masih singkatan kecil bagaimana? Kepanjangannya Pak Dedimit Wifi. Iya kan? Dari jago lalu sampai sorenya mencari api saja. Iya kan? Sehingga suami tidak terurus. Ada kalian nan Dewi itu mencari api saya taruh. Suami tidak dia cuhan. Iya kan? Kalaulah sudah kalian sudah salat isya tu, nah dipacian tangan suami itu, lah salat isya ada, alah lalu alainya, jamin nape je, mungkinnya ada muka sui bagi jawab, literangan kalian tu, nah itu, ya kan? Jadi rohani kalau ndak disiram pincangnya, nak tentu jalan ke pulangnya nanti. Awak sedang mengakini nak? Sedang merantau, tidak di kampung awak dah. Tandanya awak merantau. Sepanjang umur kalian, bara banyaknya famili awak nak mati, ada kayu, ada wansai, ada kayu, ada wansai. Ada yang sedang dinas. Direktur Semen Padang, lalu Nabi dinas mati. Siapa tu? Pak Munadi Arifin. Direktur utama tu. Sekarang tu gaji mati je. Kan apa di personalia lo kutiko Pak Munadi itu direktur utama, ya kan, menyusun gaji itu kan di personalia. Bara gaji direktur utama itu 165 juta sama Pak Munadi. Tapi Semen Padang kutiko itu sangat jaya. Ya kan kinilah sama nasibnya JMBG. Kan lah banyak parasitnya, lah banyak kacang miangnya. Nah, tahu MBG? Iya kan? 1 miliar orang MBG itu korupsi sehari. 1 miliar. Nah, coba yang apa nak alunado program MBG koleng tanggal sampai balik April 1978. Ada orang lain 78. Dia T80 saya banyak kan nak? T90 kan? Apa lah makan MBG itu? Lu menganga MBG lah. MBG itu Pak, masakan bini gue. Nah, itu saja tanggal sampai balik April sampai nyomani meninggal. Aku lah 6 tahun tak makan MBG. Bini tak ada. Ini kan sembarang makan tadi. Ini kan. Beko ke payung ngaji ke Alam Panjang. Bisa-bisa makan di rumah makan Sungai Kalu. Bisa-bisa makan di Lubuk Nasi. Jadi kalau kita tidak dapat hidayah nak, jangankan suami kita orang biasa, Nabi suami kita, kalau kita tidak dapat hidayah, kita akan masuk neraka.
Itulah ayat yang nampak baca pertama tadi nak. Daraballahu mathalan lilladzina amanu mathalan lilladzina kafaru wa imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Percontohan dua orang yang tidak dapat hidayah sedangkan dia istri Nabi, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Nabi istrinya fakhanatahuma. Ini yang kalian jauhi. Jangan mengkhianati suami. Kalau padusi berselingkuh je laki-laki lain, ya kan? Nah laki-laki tadi mengkhianati bininya, dan padusi mengkhianati suaminya, ya kan? Yang lebih berbahaya kita berselingkuh itu siapa? Ini sama berdosanya, tapi yang lebih berbahaya perempuan. Ini berselingkuh je laki-laki lain, ya kan? Kemudian bibit selingkuhnya itu nanti tinggal di rahimnya, suaminya nggak tahu. Kemudian dia hamil nanti melahirkan anaknya perempuan, ya kan? Kira-kira akan mau tak dia mengakui ketika anak itu akan dinikahkan? Laga dia anak tu dapat jodohnya, dah anak naniko kau dah jolah dah perhatian mana berbeda jo anak berdua. Sebab apanya lain. Ketika udah dinas keluar dulu ambo naikan pacar lama ambo Asia kalian nak bisa mengaku pada itu. Ini bahayanya selingkuh. Suami kita tak tahu, katanya anaknya kita juga tidak jujur. Inyo menikah anak tu, laisa nikahnya. Tak, karena dia bibit orang lain. Jangankan itu, bibit yang secara biologis anaknya, tapi didapatkan di luar nikah, tak boleh aja paknya nikah antar. Jadi kalau wakannya nanti gadis jo bujang, jangan bazina dulu, jangan dikaruhiai. Cepat saja nih. Kalau pacaran 5 tahun, itu sehari nang kata imani sama jo kredit onda. Jadi kalau onda kredit 5 tahun tu, lalan saya, olinya lah serak, gigi tarik lah awi. Macam itu je orang pacaran lah, makan-makannya rendang kok, kuahnya lah pucik sedagiang. Ya kan? Jadi yang masih perawan, yang masih bujangan, ya kan? Kalau jatuh hati, kita harus berumah tangga, karena itu sunnah langsung menikah, jangan pacaran. Bertunangan saya tak rencana. Bertunangan tu lu nikah lah, hanya tukar cincin. Coba bayangkan perempuan tak mau mengakui dah. Nyuania je anak kau tak anak suaminya dah, tapi suaminya menikahkan. Anakmu itu sepanjang masa berzina, dosanya ke induknya. Karena kalau mau jujur itu biarlah kanyo cara anak di ayahnya tu, kalau mau jujur dan ingin selamat keturunan supaya anak tidak berzina, dia nikah tapi zina. Kenapa? Yang menikahkannya bukan ayahnya. Jadi anak-anak nandapek cuitu tu siapa wali nikahnya? Wali hakim. Wali hakim tu siapa? Orang Kemenak. Wali hakim tu orang Kemenak. Ya kan? Nah, jadi jangan berselingkuh. Ya kan? Kita ambil malah pak bara orang ambil. Tak salah buat ada alat kontrasepsi ko namanya ke orang perusi berpasangan. Pernah pak menyebut itu dulu ketika pak direkam orang mengaji ko, buya viral buya, anak kecil orang orang RRI. Tak ada laki-laki pakai spiral dah. Ia perusi nak pakai spiral tu. Banyak orang pakai spiral tu mengaduannya nyoman lompek bibit tu nyalangkai spiral tu. Jadi kalau Allah berkehendak ba'a seambeknya
ya kan? Maka anak itu akan jadi. Nah, jadi orang yang melakukan perselingkuhan apa? Orang yang tidak dapat hidayah. Saya ulang, 900 tahun istri Nabi Nuh tu bersuami dengan Nabi Nuh, tapi dia tidak dapat hidayah. Coba bayangkan, ya kan? Apa kata Allah? Fakhanatahuma, dia berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wadkhulan nara ma'ad dakhilin. Maka keduanya istri Nabi yang berkhianat itu masuk neraka beserta orang-orang yang masuk neraka. Tidak ada keringanan, tidak ada ruksah, tidak ada tinggal rasa di Allah, walaupun ini istri Nabi masuk neraka. Apa pengkhianatannya? Pengkhianatannya lain tidak selingkuh dah. Menghalangi dakwah suaminya, aku dan istri Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh menyampaikan ajaran agama serupa kini lah patuh orang tu sadonya, Nabi Nuh pulang, ada datang bininya ke sini. Kemari si Nuh tadi, ndak kemari udahnya je, kemari udah mau tadi ndak itu je, si Nuh sekejap. Iyo je, anaknya sampai yang menyampaikan itu iko percaya apa ibu? Percaya kami sebabnya punya referensi yang kuat, yakin kami je. Ibu apa? Lai tahu si ambo je. Lah ibu kan istrinya ya. Ambo istrinya salapit sekatiduran sabanta sekalang ulu bak tiung je pukul kabau. Kalau kami pai baralik babali baju papa mama tu je. Kemudian orang lelaki bini kini pergi beralik baju papa mama kan, serupa baju tu. Atur noto bapa cien bau istri itu pergi ke tenda. Padahal di rumah cakap tu. Tapi rancak juga tu tak dipecalian tu cakap tu kenan rami dalam kamar saya bagi rumah. Jadi orang tak tahu tu, anak-anak pun tak tahu. Ada jamaah kok buya kan buya yo. Ada nak baca kak jo istri. Menurut kalian mah? Takut kan buya na do cakap je ini. Nak perkara selingkuh dah nak talambek menelepon saya. Kan? Dah udah tu lagi dan sama sudah lumba bau joden le alun ado ikatan batin dak ada pangana dengan kau dah. 2 kali sudah mengaji laku sawaleh tiba di pulang tu tidak rusuh. Apa kau dah lai selamat di jalan. Udah kalau tiba di tempat mengaji itu sengket tu lun ada per. Tolong telefon ke rumah, telefon rumah kan ada tu. Rusuh hati dan lai selamat udah adanya. Menjawab awaknya tintiang di tangan lekang tu. Tagang badan tu. Mbak nak melawan tu ni yang tu tu saya. Mikolo agak 3 jam lah sore hari lah sudahnya mandi, baca lihat lah babatak lah. Hanya datang kambo, dah buka singlet dah kau dah je. Mbak tu memborui je minyak ke PU ya je. Ada minyak nambah sarai tu mah. Maafkan ambo yo dah sakit punggung dah kena tinju tadi. Yo sakit. Ya kan? Apa ko ambo berang ke nyonya mode itu tak? Ya kan? Ambo bawa balik situ langsung ambo cium. Ambo pagui badannya tu hari-hari. Ambo jubuk sen lah tangga ya lalu sana. Ya kan? Sampai anak li. Kalian ngerti kalian kecil mana? Kalau pemberang lo mau lawan, kira-kira cara enggak? Cara itulah orang cara itu, karena enggak sabar cik. Iya kan? Nah, ini. Jadi kita harus banyak sabar dalam berumah.